teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta dan Ken Family di Jepang. Video hari ini saya lagi pagi ya, dan saya lagi mau menyiapkan makanan buat anak-anak seperti biasa. Dan hari ini saya masih pakai baju tidur, maaf ya. Nah, saya ini lagi mau nyiapin makanan sarapan ya buat anak-anak. Dan kebetulan hari ini saya libur, tapi saya belum ada acara kemana ya. Cuman saya mungkin rencananya seperti biasa mau beres-beres rumah dan ingin belanja ya. Nah, sepertinya saya itu tadinya itu sebenarnya rencananya ingin seperti itu ya, tapi berhubung nggak tahu kenapa ya tumben-tumbenan, dan belakangan ini kan belum lama ini belum ada acara olahraga di tempat anak saya yang SMP ya, yaitu Yuki-chan. Dia itu semenjak ada acara itu, jadi ini ya di sekolahan itu lagi musim corona ya, jadi mau nggak tahu kenapa hari ini tuh nggak seperti biasanya. Pagi-pagi dia bilang sakit kepala, dan anak saya yang nomor 2 juga dia bilang katanya kayak kurang enak badan gitu ya. Jadi saya tuh kayak agak-agak curiga ya, mungkin apa dia sakit. Jadi saya mau nggak mau akhirnya saya ini ya membawa mereka ke rumah sakit ya untuk mengecek. Tapi awalnya itu saya belum tahu ya kalau mereka itu seperti itu, karena awalnya itu kejadiannya itu tiba-tiba ya. Dan saya tuh tadinya tuh emang niatnya pengen belanja dan ingin beres-beres rumah, tapi ya bagaimana ya, namanya juga anak-anak masih kecil, terkadang tuh mereka tuh ya sehat terus. Tapi belakangan ini sih emang mereka sehat terus ya, alhamdulillah. Tapi nggak tahu kenapa hari ini mereka itu kurang enak badan. Nah, jadi kalau pagi itu begini ya suasananya. Terkadang tuh saya tuh selalu terdengar suara mertua saya yang lelaki dan perempuan itu. Belakangan ini Mang Nenek itu sebelumnya kan nenek sakit corona. Jadi semenjak sakit corona itu nenek itu kayak agak berubah ya. Jadi kupingnya itu kurang terdengar, dan dia itu kadang tiap hari kalau itu saya lihat itu mereka itu suka bukan berantem sih, hanya ribut kecil sih. Cuman kadang-kadang saya itu nggak nyaman ya, jadi saya kadang-kadang itu ya memang sih udah biasa mungkin ya, tapi kadang-kadang saya juga risih juga ya, namanya juga mungkin udah nenek-nenek ya sama kakek, tapi seperti itu ya mereka setiap hari. Nah, belakangan ini semenjak nenek sakit corona itu, tapi sekarang sih udah sembuh. Nah, jadi kita itu kalau kebiasaan semenjak kejadian itu tuh kita selalu makan di ruang sebelah ya, bukan di meja makan. Karena di dekat di dekat meja makan itu sebelahnya kan tempat nenek duduk. Jadi kadang-kadang nenek itu suka menutup karten semua ditutup ya. Jadi saya kurang enak ya, namanya juga pagi ya, pasti kepengennya tuh kita ngelihat pagi di luar cuacanya apa gitu ya. Tapi si nenek itu mungkin namanya juga dia kan sakit ya, jadinya dia itu kadang-kadang suka kelakuan suka aneh. Jadi saya itu kadang kurang nyaman ya. Jadi kita tuh akhirnya semenjak belakangan ini tuh udah kebiasaan makan di ruang TV yang di sebelah ya. Jadi kita itu makan di sana. Jadi kita itu makan sambil nonton TV ya. Dan lagian nggak ada nenek di sebelah, dan kita juga bisa nyantai seenaknya kita ya. Karena kalau ada dia itu kadang suka risih dan ribet ya, berisik gitu. Nah, jadi kita akhirnya makan belakangan ini kalau pagi itu makannya di ruang sebelah. Nah, ini saya udah bikin bento buat mertua saya yang lelaki. Jadi setiap hari itu saya selalu buatin makanan bekal ya, bento kalau di sini bilangnya. Nah, bento buat mertua saya, dan terkadang juga saya bikin buat suami saya. Nah, itu di situ nenek ada di situ lagi duduk, tinggal lagi nunggu jemputan sekolah. Acang oishi. Kuracang doyan ya makan roti, mukanya Sakuracang udah kayak panda. Ketawa lagi panda. Hah? Nani ga oishi? Yogurt da.
Sacang hoituen da yo. Sacang kayak nenek di nggak mau ke sekolah. Ya, kita ke rumah sakit deh. Sacang bioin. Nah, akhirnya saya nganterin anak-anak saya ke rumah sakit ya. Nah, sampai di sana saya langsung disuruh tes buat cek ini ya, kesehatan, buat tes corona sama tes influenza. Anak saya yang pertama dan yang kedua ya, dan alhamdulillah saya nggak dia cek ya, jadi cuma anak saya yang berdua doang, dan alhamdulillah juga hasilnya ternyata anak-anak saya itu nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah. Dan akhirnya kita itu nunggu ya, lumayan juga sih nunggu hasilnya itu sampai keluar ya. Nah, dan setelah dikasih tahu nggak ada apa-apa, akhirnya kita boleh masuk ke dalam rumah sakit ya. Nah, setelah dalam rumah sakit kita itu dicek ya sama dokter, dipanggil satu persatu, dan alhamdulillah ya lumayan juga lama ya. Ini kira-kira sampai siang ya. Nah, ini udah di dalam rumah sakit, kita lagi nungguin dokternya ya, nunggu panggilan. Nah, nunggu panggilan, dan alhamdulillah akhirnya kita udah selesai juga dan sampai rumah ya. Nah, sampai rumah itu saya langsung bikin masak, karena setelah habis makan anak-anak mau diantar ke sekolah lagi ya. Nah, kebetulan hari ini saya kepengen masak ayam ya, ayam Indonesia, dan anak-anak sekalian saya buat. Dan saya itu kepengen bikin ini ya, pengen bikin ayam kayak bumbu apa sih yang itu namanya, ada itunya digoreng, itu tepungnya ya, tapi nggak jadi ya. Akhirnya ya jadinya kurang bagus, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga masih belajar. Nah, ini akhirnya jadinya seperti ini, dan ini juga terburu-buru ya, karena jam 1:30 itu anak-anak saya udah harus kembali ke sekolah. Jadi saya harus antar ya ke sekolah, karena mereka itu kan pagi nggak ke sekolah, jadi siangnya setelah sekolahan istirahat mereka berangkat sekolah ya. Nah, ini makanannya lauknya seadanya aja, ini dari kulkas, yang ininya aja, dan ini ditambahin sama ayam sama tahu saya tadi masak ya, lumayan alhamdulillah rasanya enak. Mau bikin ayam kremes susah ya, nggak jadi ayam kremes. Menu lupa diet. Enak banget. Masa ayam kremes begini? Masih belajar lagi ayam bikin ayam kremes. Kemarin dikasih ikan ya, kasih ikan sama tetangga. Alhamdulillah ya, saya kasih balik buah yang saya beli. Tada, ikannya gede-gede banget ya. Hari ini saya mau masak. Nah, jadi saya itu habis dapat ikan ya. Nah, itu juga kadang saya dapat ikan dari tetangga saya. Jadi tetangga saya ini sebenarnya tetangga sebelumnya ini dia itu satu kerjaan sama saya. Nah, kebetulan dia itu beli rumah di sini. Jadi dia itu tetangga belum lama sekali ya dia di sini, tinggal di daerah sini. Dan terkadang dia itu suka ngasih saya ikan ya, karena dia itu hobinya itu suka mancing ikan. Nah, ikannya itu kalau dapat banyak dijual.
Nah ikannya itu dia itu udah kakek-kakek si orangnya ya, dia baik dan dia punya anak dan dia itu punya istri, dan terkadang dia itu suka ini ya, suka apa, ikan yang dia mancing itu dapat dapat banyak ya, puluhan. Dan dia itu setahu saya dulu sewaktu saya masih kerja sama dia, bareng kerja sama dia itu suka cerita, dan ikannya itu dijual sama dia di pasar dan laku sampai 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 jutaan ya pokoknya ya kalau dibilang. Itu hobinya dia, dan kadang-kadang mereka orang itu suka ngasih ke kita gitu, meskipun di Jepang itu kita tetangga itu kurang baik hubungannya ya, tapi ya setidaknya adalah yang baik lah ya, alhamdulillah. Pokoknya kalau kita baik, alhamdulillah pasti ada orang baik untuk kita ya, dan itu selalu saya alamin ya. Dan alhamdulillah selama saya tinggal di Jepang itu, saya itu selalu baik. Kalau orang yang itu baik, saya sangat baik ya, tapi kalau orang itu nggak baik, jadi saya itu kurang gimana ya, namanya juga kita tuh. Tapi ya kadang-kadang kayak misalkan aja saya ini ya, ada kalau misalkan saya sedang mengalami kesulitan, dan saya itu alhamdulillah ya ada aja pasti selalu ada yang menolong begitu. Jadi kalau kita misalkan ada orang yang kesulitan, nggak di mana ya, kalau misalkan kita tolong, tapi entar suatu saat nanti pasti ada yang menolong kita begitu. Nah ini Paksu ada ya pulang kerja, dan kebetulan nggak tahu kenapa dia hari ini bantuin saya masak. Dan hari ini ada anak-anak lagi ada acara les ya, les sekolah, yaitu Yuki-chan ya. Kalau Sakura mah lesnya nggak hari ini ya. Jadi Yuki-chan belum pulang, maksudnya belum berangkat ke les ya. Dan dia itu pulangnya itu pulang sekolah, dan nggak lama lagi bentar lagi mau berangkat lagi untuk les sekolah ya, les belajar ya maksudnya, les tambahan. Nah ini saya lagi mau masak ikan ini sebenarnya itu saya dapetnya itu kemarin, jadi saya langsung taruh kulkas, dan sekarang ini mau dibakar ya. Dan ikan ini itu ikan sungai ya, ini ikannya tuh wanginya itu, baunya itu bukan bau amis ya, tapi baunya bau kayak ketimun begitu. Dan ini namanya ikan ayu itu rasanya enak ya, ikan danau. Nah, dan ikan ini rencananya mau saya bakar ya di kompor di tempat pemanggangan. Biasanya kalau di sini itu kalau dijual itu ini ikan ini lumayan mahal ya. Kalau misalkan ada di tempat rumah makan, ini kira-kira satunya 600 yen ya. 600 yen mungkin sekitar, kalau di rumah makan ya, setahu saya dulu sekitar 600 yen ya. Jadi sekitar 60 ribuan ya satu. Jadi kalau nah ini kebetulan saya dapat 8 biji. Kita kan anggota keluarganya ada 7. Nah, kita dapatnya 8. Alhamdulillah banget ya. Dan ini kita masaknya itu simple banget ya. Cuman ditaburin sama garam lalu kita bakar. Nah, dalamnya itu nggak usah diapa-apain, nggak usah dibuang kayak perutnya, isi perutnya itu. Nah, saya juga tadinya nggak tahu ya, tapi tadi suami saya nanya sama yang mancingnya, sama kakek-kakek itu, ini cara makannya ini kalau misalkan perutnya diapain, dibuang apa nggak usah. Kata dia itu nggak usah, mendingan dibiarkan saja, jadi rasanya lebih enak. Karena ada yang suka juga sama isi dalamnya yang pahit gitu. Kalau saya sih nggak suka ya maksudnya. Nah ini saya mau masak hambagu ya, daging sapi. Nah biasanya itu saya tuh jarang ya bikin daging hambagu begini ya, karena di sini itu kebanyakan daging B2 ya, daging babi ya. Jadi saya itu jarang, dan kebetulan ini ada dagingnya, dan harganya juga lumayan murah ya. Jadi bentuk paknya itu kecil ya. Biasanya kalau daging yang campur daging babi itu paknya gede. Dan karena saya kan nggak makan daging babi, jadi ini kebetulan lagi ada daging sapinya aja. Jadi saya beli ini, tempatnya itu kecil ya, tapi alhamdulillah ya bisa saya beli jadiin satu, beli 3 pak dan mau bikin hambagu. Nah ini ikannya udah jadi ya, udah mau mateng, udah baru separuh sih ya matangnya, tapi ntar lagi jadi masih saya mau bakar. Enak ya kelihatannya ya. Nah ini kayak udah simple banget pokoknya. Ini rasanya cuman rasa garam doang, tapi rasanya itu enak ya. Dan ini memang biasanya kalau di sini tuh di rumah makan itu memang begini, cuman dikasih tabur sama garam doang ya. Di sini tuh kalau orang masak itu menunya itu nggak ada yang terlalu susah, ada yang susah ya, simple
Nah, ini mau masak hambagu juga ya. Nah, segitu doang saya mau masak, dan ini udah jadi, dan juga ditambah dengan sayur labu kuning. Nah, ini ikannya bentar lagi mau jadi. Oke, sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, terima kasih.